Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Pernah nggak kalian ngerasa hidup itu nggak adil? Udah kerja lembur, kopi pahit, mata panda, yang naik jabatan malah orang yang hobinya meeting tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, film ini cocok banget buat kalian, tentang seorang programmer jenius yang niatnya mau jadi CEO, tapi malah sebaliknya. Langsung saja kita mulai ceritanya. 也会被骗，甚至为境外的诈。 Cerita ini bermula pada tahun 2018. Fokus kita tertuju pada seorang programmer jenius di bidang pengembangan software dan sistem operasi bernama Zero. Pagi itu ia datang ke sebuah acara internal perusahaan dengan harapan yang besar, yakin bahwa dirinya akan diumumkan sebagai CEO baru. 我们的新任 CTO， 开门。 Harapan itu runtuh seketika. Nama Zero tak pernah disebut. Karena kecewa berat, ia memilih mengundurkan diri dan menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan game di Singapura. Sebelum benar-benar pergi, amarahnya diluapkan dengan meretas layar monitor acara tersebut sebagai bentuk protes diam-diam. 在在线交易这个行业里，我们的 Tak lama kemudian, Zero berangkat menuju Singapura menggunakan pesawat. Setibanya di sana, ia disambut oleh John, perwakilan perusahaan yang bertugas menjemput para kandidat. Ternyata Zero bukan satu-satunya pelamar, ada beberapa orang lain yang ikut dalam rombongan tersebut. 所以到机场我们要待大概10个小时。你喜欢看秀吗？ Sesampainya di Singapura, mereka diajak singgah ke tempat wisata untuk sekedar bersantai, jajan lemper dan menyantap nasi pecel dengan telur mata sapi setengah matang. Namun suasana berubah drastis ketika sekelompok preman tiba-tiba menghadang dan memukuli mereka tanpa alasan yang jelas. Mereka situasinya tak beres. Zero memilih kabur dan... Singkat cerita, mereka justru dibawa ke sebuah pabrik tua yang terletak jauh dari keramaian. Di sana muncul sosok bos bernama Lee yang dengan santai mengajak mereka berkeliling. Perlahan terungkap, tempat itu bukan pabrik biasa, melainkan pusat operasi sindikat kejahatan online. 这些都是提项，你叫我底薪8000块，业绩超过3万。 Di dalamnya bukan hanya pria yang bekerja, puluhan perempuan juga dipaksa menjadi host judi online. Kebanyakan dari mereka adalah turis yang tertipu, mengalami nasib serupa dengan Zero dan rombongannya. Melihat kenyataan pahit tersebut, Zero berniat pergi dan membatalkan semuanya. Namun baru beberapa langkah ia disergap dari belakang oleh John. Saat itulah Zero sadar tak seorang pun diizinkan keluar dari tempat itu. Dalam kondisi tak berdaya, Zero dibawa ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat kerjanya. Puluhan orang dikumpulkan di sana. Tak lama John datang kembali dan memaksa Zero menghubungi keluarganya, memastikan mereka percaya bahwa ia baik-baik saja. 这边很美，我跟同事玩得很。 Keesokan harinya, Zero berkenalan dengan seorang pekerja bernama King. Wajah King penuh lebam bekas percobaan kabur yang gagal kemarin. Ia memperingatkan Zero agar tidak bertindak sembarangan. Namun setibanya di ruang kerja, Zero yang menolak kenyataan itu justru mengabaikan perintah John dan ternyata... 不会，不会啊，会不会？说不会。 Karena keahliannya, Zero diberi tugas mengatur sistem menang kalah sekaligus memanipulasi pemain agar terus bertaruh. Diam-diam ia menyusun rencana melarikan diri dengan menulis pesan minta tolong di selembar karton, lalu berusaha membuangnya lewat jendela toilet. Di tempat itu kita diperkenalkan pada seorang host bernama Sukma yang sudah lama terjebak di sana. Menyadari niat Zero untuk kabur, Sukma segera memperingatkannya agar tidak nekat. Ia bercerita bahwa Lee menjanjikan kebebasan jika ia mampu mengumpulkan 5 juta yuan atau sekitar 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Zero menawarkan bantuan dengan syarat Sukma harus menolongnya kabur setelah bebas nanti.
Tiba-tiba John mengetuk pintu dengan keras. Zero panik. Dalam keadaan terdesak, ia membuang kertas pesan ke kloset. Namun airnya macet. Terpaksa kertas itu diambil kembali meski sudah kotor, lalu ditelan mentah-mentah demi menghindari kecurigaan. Karena ketahuan terlalu lama di toilet, Zero langsung dipukuli oleh John. Siksaan itu berhenti mendadak ketika King datang melapor bahwa ada masalah besar dengan salah satu pelanggan. 大货上线了。 Sementara itu di Cina, sebuah studio penerjemah kecil tertarik pada iklan judi online yang menjanjikan penghasilan cepat hanya lewat promosi singkat. Pemiliknya yaitu Tono akhirnya tergoda dan memutuskan untuk mencoba dengan melakukan deposit pertamanya. 你做决定。 Usai mengantar pacarnya pulang, Tono yang penasaran membuka situs tersebut. Aneh tapi nyata, ia terus menang meski hanya bertaruh kecil. Merasa lebih jago dari bandarnya, Tono mulai membagikan trik anti kalah kepada rekan-rekannya. Sungguh bodoh Tono ini. 下8块，我们只要赢1把。 Pada kesempatan berikutnya, Tono berniat membeli alat musik mahal untuk pacarnya. Ia pun nekat melakukan all-in dengan seluruh saldo yang dia punya. Namun kali ini keberuntungan berbalik dan ia mengalami kekalahan yang besar. 装9点，闲7点。 Melihat saldo Tono terkuras, Zero segera menawarkan pinjaman online. Bahkan ia memanipulasi suara anak kecil untuk membujuk Tono agar bermain roulette, menjanjikan kemenangan besar hanya dengan modal kecil. Tono pun makin terjerat. Keesokan harinya, Tono berhasil membelikan hadiah untuk pacarnya, yaitu Melly. Ia mengaku uang itu hasil kerja kerasnya sendiri. Di saat yang bersamaan, Sukma kembali mengajaknya bermain dakocan, membuat Tono tega mengabaikan Melly. 你们送点吧，不用，都没有送点吧。 真的是说。 Karena ponsel Tono sudah diretas dan dilacak, Zero mengetahui aktivitasnya saat menonton pertandingan basket. Zero kembali menggoda dengan tawaran taruhan. Setelah kalah lagi, Tono nekat meminjam gaji 3 bulan dari tempat magangnya dan rela melakukan apapun demi terus berjudi. 再多一点，各种大声，其实就几百万亿。等几个同学开店。 Beberapa hari kemudian, keluarga Tono didatangi preman penagih hutang. Demi menunda waktu, Tono mendonorkan darahnya ke beberapa rumah sakit. Melihat kondisi anaknya, sang ayah akhirnya luluh dan melunasi seluruh hutang Tono. Untuk mencegah kejadian serupa, ibu Tono menyita ponselnya dan hanya memberinya HP jadul sekedar untuk komunikasi. Namun bukannya sadar, Tono justru semakin nekat. Ia diam-diam menjual mobil hadiah dari orang tuanya demi kembali melakukan deposit judi online. Suatu hari di sebuah kafe, karena tak memiliki ponsel Android, Tono meminta Melly memasangkan taruhan besar pada pertandingan sepak bola. Meski ragu dan berat hati, Melly akhirnya menuruti permintaan tersebut. 怕你又输了，开始前偷偷取消了。 Hasilnya sesuai prediksi Tono, menang besar dan seharusnya menjadi kaya mendadak. Namun kebahagiaan itu lenyap seketika ketika Tono sadar bahwa Melly telah membatalkan transaksi taruhan tersebut sebelum pertandingan dimulai. 阿天， 没事吧？ Keesokan harinya, Tono mengunjungi neneknya. Ia berpura-pura bercerita tentang rencana pernikahan. Padahal diam-diam berniat mengambil seluruh emas yang tersimpan di laci. Ia tak tahu bahwa sang nenek sebenarnya berniat menyerahkan seluruh tabungan hidupnya untuk cucu kesayangannya itu. Di sisi lain, Melly melaporkan kasus penipuan judi online ke pihak berwajib. Ia meminta bantuan seorang detektif bernama Ju, berharap langkah ini bisa menyadarkan Tono dari kecanduannya. 那就是100%的。
Alih-alih berhenti, Tono justru makin brutal. Ia mengurung ibunya demi memaksa meminta kembali ponselnya. Sang ibu yang putus asa akhirnya membuka berangkas. Namun Tono malah mengambil surat kepemilikan usaha kecil keluarga dan langsung menggadaikannya demi kembali berjudi online. 这栋房子的拍卖权利就属于我们了。你要不按照协议，如果逾期， Saat Tono kembali masuk ke situs mereka, Zero mulai khawatir. Pemain ini sudah kalah terlalu banyak. Namun karena Tono bersikeras ingin mempertaruhkan beberapa juta yuan bisa dibilang lebih dari 1 miliar rupiah untuk trading, sang bos tertarik dan segera memerintahkan persiapan khusus. 转账会延迟。 Begitu dana Tono masuk ke rekening bos, perintah langsung dikeluarkan. Anak buah diminta mencairkan uang tersebut di beberapa bank berbeda. Mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum semuanya terlacak. Sementara itu, Meli dan orang tuanya mendapat informasi lokasi Tono dan segera menyusul. Namun saat menunggu hasil taruhan terakhir, akun Tono tiba-tiba diblokir. Putus asa, ia memilih mengakhiri hidupnya tepat ketika Meli dan keluarganya tiba di lokasi. Untuk merayakan keberhasilan besar itu, sang bos menggelar pesta makan bersama seluruh anak buahnya. Mereka diizinkan menggunakan kembali ponsel untuk menghubungi keluarganya. Para kontributor utama diminta maju, termasuk Zero tepat di hari ulang tahunnya. Di tengah pesta, Sukma dipanggil ke ruangan bos. Ia berharap kebebasan, namun yang didapat justru tawaran kejam, yaitu menikah dengan bos atau tetap bekerja dengan target pendapatan yang jauh lebih tinggi. Tak lama kemudian Zero datang menyampaikan ide barunya. Ia menawarkan algoritma pengamanan server berbasis ponsel pribadi bos serta menyarankan pengurangan jumlah pekerja karena sebagian besar tugas bisa digantikan oleh AI. 人工狗推效率太慢了，我们都放了吧。还得上。 Karena kontribusinya dianggap berharga, Zero dipindahkan ke rumah susun yang lebih layak. Di sana ia melihat Sukma dipaksa tidur di luar sebagai hukuman karena menolak kehendak bos. Terungkap bahwa bos dan putrinya juga tinggal di tempat tersebut. 转学过来，我带他随便看一看。继续。 Zero mulai sadar, target sebesar apapun tak akan pernah memberi kebebasan. Ia menyusun rencana baru dengan menyisipkan kode SOS dalam bentuk angka. Saat akhir pekan, para pekerja diajak liburan dan diminta mengirim foto bahagia ke keluarganya. Namun, Zero justru mengirim foto tersebut ke sahabatnya dengan latar perusahaan yang lama. Di restoran, Sukma mencoba memberikan uang berisi kode SOS, tetapi terus diawasi hingga gagal dan malah bertabrakan dengan seseorang. Mengikuti saran Zero, bos akhirnya mengumpulkan para pekerja yang posisinya bisa digantikan AI. King termasuk di dalamnya. Ia berterima kasih pada Zero sebelum pergi. Diam-diam Zero menyelipkan uang berisi kode SOS untuk membongkar kejahatan sindikat ini. Malam itu rombongan yang akan diantar ke bandara berhenti di sebuah toko karena John kehabisan rokok. Ia meminjam uang yang dibawa King. Namun kasir menolak uang tersebut karena terdapat coretan aneh bertuliskan SOS. Akibat insiden itu seluruh pekerja dikumpulkan. King yang sudah babak belur tak berdaya, Zero maju dan mengakui semuanya. Tak lama Sukma ikut mengaku. Amarah bos memuncak dan keduanya dihukum karena dianggap bersekongkol. Dalam perjalanan pulang, Sukma nekat melompat dari bus untuk melarikan diri. Awalnya berhasil, namun segalanya berubah ketika ia melapor ke kantor polisi tanpa tahu bahwa mereka masih satu jaringan dengan sindikat judol. Sukma akhirnya kembali ditangkap John dan dibawa ke dermaga.
Ia dimasukkan ke dalam karung bersama batu. John merekam kejadian itu sebagai peringatan bagi pekerja lain yang berani melawannya. Tak lama kemudian karung itu ditarik kapal nelayan. Ternyata semua itu sengaja diatur John agar Sukma bisa lolos. Mulai saat itu ia dianggap telah mati oleh bos. Dengan satu syarat, Sukma harus menyimpan rapat rahasia sindikat tersebut. Singkat cerita, Sukma akhirnya berhasil kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan ibunya. Namun belum sempat masuk rumah, ia dikejutkan oleh seseorang yang mengaku sebagai polisi. Panik dan trauma, Sukma memilih kabur karena tak lagi mudah percaya pada siapapun. Sementara itu, Zero yang masih menjalani hukuman dipaksa menonton rekaman eksekusi Sukma. Ia percaya Sukma telah mati dan rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Di tempat lain, Sukma akhirnya dibawa ke sebuah acara penyuluhan oleh Isilop. Di sana ia dipertemukan dengan detektif Ju. Saat ditanya tentang keberadaannya selama ini, Sukma memilih bungkam. Mengingat pengorbanan John, namun Ju menyadari Sukma jelas menyimpan rahasia yang besar. Meli yang melihat Tono di acara tersebut segera membawanya ke rumah sakit. Terungkap Tono masih hidup. Meski kondisinya kritis akibat luka parah, Sukma ikut disalahkan atas kejadian itu. Hingga Ju meminta Sukma membantu kepolisian untuk membongkar sindikat judi online. Tak lama kemudian Ju dan tim berangkat ke Singapura dan bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari data perjalanan ditemukan nama Zero dan John sebagai pihak yang terlibat. Setelah membuntuti John, polisi menemukan pabrik yang diduga menjadi markas operasi. Penggerebekan pun dilakukan, namun bos dan beberapa orang kepercayaannya telah lebih dulu kabur. Malam harinya, Ju dan tim dihadang oleh sekelompok pemuda lokal yang menolak keberadaan mereka. Kericuan besar tak terhindarkan hingga melibatkan aparat setempat, sebelum akhirnya diredam oleh ketua asosiasi wilayah. Besokan paginya, Ju memerintahkan asistennya memesankan tiket pulang. Operasi dihentikan sementara karena keterbatasan waktu, penolakan warga, dan belum ditemukannya markas baru sindikat tersebut. Di sisi lain, sahabat Zero akhirnya menyadari bahwa pesan yang diterimanya adalah kode darurat lengkap dengan lokasi. Ia segera menghubungi asisten Ju. Rencana kepulangan pun dibatalkan karena akses keamanan yang rumit. Sukma diminta membantu penyergapan. Polisi juga melibatkan pemilik toko roti untuk mengirim pesan rahasia ke korek api kepada Zero. Akhirnya mobil pemadam kebakaran dan beberapa unit Isilop berhasil masuk tanpa kecurigaan. Bos yang mengetahui putrinya masih hidup mulai menyadari bahwa John telah berbohong. Namun kenyataan yang muncul justru jauh lebih rumit. Menganggap John sebagai keluarga, bos tidak meluapkan amarahnya. Ia justru memerintahkannya kabur dan menyuruh para pekerja menghancurkan komputer untuk menghilangkan seluruh bukti kejahatannya. Sebelum semuanya berakhir, bos menemui Zero. Bukan untuk membunuhnya, melainkan menitipkan putrinya agar dikembalikan kepada sang istri, sebuah permintaan terakhir atas semua dosa yang ia lakukan. Saat seluruh orang dikumpulkan, Zero mengungkapkan bahwa bukti kejahatan tersimpan di ponsel bos. Ia meminta ponsel itu diserahkan, namun ketika Ju hendak mengambilnya, John lebih dulu melepaskan tembakan dan tiba-tiba
Singkat cerita, bos dan para pekerja akhirnya berhasil diamankan. Zero yang terlihat Sukma masih hidup tak kuasa menahan haru. Meski begitu, mereka tetap harus menjalani hukuman penjara atas keterlibatan mereka. Film pun berakhir.